Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan atau ramalan terkhusus untuk Valentine. Kira-kira apa kabar atau kejutan yang akan diterima oleh Libra dalam waktu dekat ini? Valentine ini kan di tanggal 14 hari Senin ya. Ya, dalam waktu dekat ya. Saya menyediakan 3 pile di sini ya, dalam bentuk hati, warna kuning, merah, dan juga biru. Ya, pilihlah berdasarkan suara hati kamu. Ya, jangan maksa gitu ya, karena sesuatu yang memaksa itu adalah ego yang berbicara. Jadi bisa jadi kamu jadi salah pilih pile. Nah, energinya nggak pas gitu ya. Oke. Saya juga tidak bisa menjamin untuk setiap pesan yang disampaikan lewat kartu ini akan resonate terhadap kamu secara personal. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ya, ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Dan saya juga tidak bisa menjamin bahwa energi berupa kabar atau kejutan di setiap pile ini akan menyampaikan kabar yang indah semua ya. Kejutannya nggak selalu indah-indah gitu ya, tergantung dari energi kamu. Dan bisa jadi beberapa di antara kamu untuk satu pile sepertinya tidak cukup mewakili energi kamu. Bisa jadi 2 pile atau ketiga-tiganya cocok aja dengan energi kamu, jadi diambil aja. Oleh sebab itu, waktu pembacaan saya tidak akan menutup pile yang lain ya. Jadi semuanya akan terbuka di sini. Kamu bisa lihat perbandingannya. Kalau pile yang kamu pilih ternyata tidak sesuai dengan energi yang kamu dapatkan di sini, mungkin kamu harus evaluasi lagi selanjutnya ada apa gitu ya dengan pilihan kamu. Ya, mungkin kamu salah mendengarkan intuisi kamu, bisa jadi. Oke. Sembari saya membuka kartu, ya, koneksikan diri kamu dengan suara hati kamu, ya, Libra. Kabar atau kejutan apa yang akan didapatkan oleh Libra di hari Valentine dalam waktu dekat? Oke, saya akan memulai bentuk hati yang kuning ya. Yang pertama, ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu nih ngerayain Valentine itu bersama dengan temen gitu ya, hangout bareng sama temen, atau bersama dengan teman di dalam rumah, di dalam kos ya. Cuman bersanda gurau ya, kumpul bareng dengan anggota keluarga ya, ngejalani hari-hari seperti biasa. Ada juga beberapa di antara kamu nih ya, sepertinya menyukai seseorang, jatuh hati sama seseorang, tapi gimana caranya ya? Aku pengennya mengungkapkan isi hatiku hari ini juga sama dia. Ini kan hari Valentine. Ya, kalau bisa jadian di hari Valentine kan itu sweet gitu ya. Ya, ada benih-benih cinta nih ya. Ada suasana hati yang menyenangkan, yang segar di hari ini, di hari Valentine ini. Ya, cuman di satu sisi kamu berpikir ya udahlah, masa bodoh gitu. Kalau misalnya nggak jadi juga ya nggak apa-apa gitu ya. Ada beberapa di antara kamu pengen sekali ditolongin sama temen ya. Kalau bisa temen ini nolong kamu untuk menyampaikan isi hati kamu terhadap seseorang. Cuman saya ngelihat di sini kamu lebih berpasrah ya. Ya udahlah, kalau misalnya nggak jadi juga nggak apa-apa. Kalau jadi ya udah, bagus dong gitu ya. Ya, suasana kebersamaan di sini dengan teman-teman itu saya ngelihat lebih indah juga ya. Ya, kalau masalah asmara dengan seseorang yang kamu sukai di sini lebih ke berpasrah gitu ya. Ya, ini juga bisa vice versa ya. Kalau bukan kamu yang menyukai seseorang, berarti ada seseorang nih, dia gitu ya. Oke. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang fokus ya terhadap
lingkungan atau orang-orang sekitar kamu, teman-teman kamu udah punya pasangan, ngerayain Valentine sama-sama gitu ya, pengen dong seperti itu, saya jomblo gitu ya kan. Bantuin dong aku sama si dia gitu ya, supaya jadian gitu ya kan. Ada nih beberapa di antara kamu minta dibantuin nih sama temen gitu ya kan. Ya, tapi ada juga nih beberapa di antara kamu seperti ini, ya udahlah kalau misalnya sendiri pun nggak jadi pun sama dia, ya dijalani aja lah hidup kesendirian ini gitu ya. Dan sepertinya beberapa di antara kamu lebih senang menyendiri. Ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu seperti maksa gitu ya. Teman-teman aku udah punya pasangan, enak nih hangout mereka, dikasih hadiah gitu ya kan. Kamu jadinya fokus mikirin orang, perhatian kamu sama orang gitu. Untuk spiritual guidance kamu mengatakan di sini ya, coba kamu step back gitu ya. Kadang kita kan nggak bisa memaksakan situasi atau keadaan kita sama seperti orang lain, ya kan. Mungkin pada saat ini ya seperti inilah dulu kitanya kan gitu ya, masih sendiri gitu. Dan penting ini sepertinya untuk file yang pertama, untuk evaluasi diri atau menyendiri dulu gitu ya, daripada kamu fokus melihat orang lain ya, melihat pasangan-pasangan yang lain ya. Fokus terhadap diri kamu sendiri dulu. Apa kira-kira bentuk pencerahan atau nilai-nilai motivasi yang bisa memberi menyemangatkanmu atau meyakinkanmu ya, membentuk kamu menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi nih untuk jatuh cinta terhadap seseorang atau ngebangun suatu hubungan dengan seseorang yang baru ke depannya gitu ya. Ya. Oke, saya lebih melihat di sini lebih ke ini ya, kebersamaan dengan teman gitu ya, dengan dengan perkumpulan kamu di mana kamu berada gitu. Dan sepertinya ada nih yang fokus terhadap memperhatikan teman-teman yang udah punya pasangan gitu ya. Jangan lantas kamu ngerasa sedih atau kecil hati gitu ya. Ya. Oke, demikian untuk file yang pertama. Untuk file yang kedua, stay optimistic about your love life. Ya, ini adalah orang-orang yang optimis nih ya. Yang selalu berusaha berpikir positif dan memiliki kepercayaan, keyakinan di dalam hubungan asmara. Baik kamu yang jomblo, ya kamu yakin dan percaya bahwa kedepannya seseorang yang baik akan dihadirkan terhadap kamu, ya. Atau kamu yang udah punya pasangan nih, ya bisa jadi ini adalah bentuk energi yang ingin kamu bangun di dalam hubungan ini ya. Karena di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang berantem ya, di hari Valentine berantem gitu ya. Ya. Ya, dan ini sepertinya erat kaitannya dengan memberi dan diberi gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begini ya. Bisa jadi ini ya, ada pemberian yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ada beberapa di antara kamu ini pengennya dikasih dong hadiah gitu. Rupanya yang dikasih bukan yang kamu harapkan, malah yang lain gitu. Ini yang menyebabkan konflik. Ya. Ada yang berantem, konflik batin juga ada. Ya. Ada beberapa di antara kamu berharap diberikan hadiah, tapi nggak diberikan gitu. Dibohongin ya, bisa jadi ya. Ya, ini juga bisa vice versa ya. Bisa jadi bukan kamu yang mengharapkan diberikan hadiah, tapi pasangan kamu nih yang mengharapkan hadiah dari kamu. Jadi kalau ada misalnya berantem nih pasangan, nanti seperti cari gara-gara, ya bisa jadi masalahnya karena ini gitu ya. Karena diberi ini tadi ya, pemberian hadiah tadi ya. Ya, oke. Ada trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Iya. Kalau di dalam hubungan asmara itu ya, sebenarnya
gimana ya, saling memberi harusnya gitu ya. Kita jangan memaksakan pasangan kita harus memberi sama kita melulu gitu ya, kasih sesuai dengan yang kita inginkan. Kamu harus beli ini samaku, tas branded, harus belikan aku begono gitu ya. Harus sesuai gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau hadiah itu ya terserah pemberi ya kan. Yang memberi itu mau kasih apa itu terserah dia, namanya juga hadiah kan gitu ya. Ya kalau di dalam hubungan itu ya, pasangan yang udah dewasa atau ada koneksi di sana ya, kalau dia adalah cinta sejati atau true soulmates gitu ya, dia memberi atau tidak diberi dalam bentuk hadiah materi ya, dalam wujud materi itu nggak penting gitu, nggak jadi patokan utama ya. Di sana koneksi jiwa itu aja sudah cukup ya, sudah ada pemahaman di sana gitu. Dan biasanya ya true soulmates atau cinta sejati akan tahu apa yang diinginkan oleh pasangan. Jadi kalaupun dia akan memberikan hadiah, automatically itu adalah apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi dia sinkron gitu ya. Kalau di sini saya ngelihat ada perbedaan. Jadi apa yang kamu inginkan bukan itu yang diberi gitu. Artinya vibrasinya nggak connect dia gitu. Oke, demikian untuk pile yang kedua. Oke, yang ketiga, bentuk hati yang biru. Let go of control issue. Ya, jangan ini ya, untuk beberapa di antara kamu sepertinya ngeliatin orang lain yang dikasih hadiah gitu ya sama pasangannya, atau ngerayain Valentine bersama, keluar, hangout, candlelight dinner, atau jalan-jalan. Mungkin kamu ngebandingin diri sama hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Ya, jangan seperti itu. Setiap orang kan memiliki ceritanya masing-masing. Mungkin momen sekarang kamu harus ngejalani Valentine di rumah aja gitu ya, jalanin Valentine seperti hari-hari biasa. Bukan berarti kamu tidak cukup bahagia dibandingkan orang lain kan gitu ya. Ya, orang yang ngerayain Valentine belum tentu loh langgeng ke depannya kan gitu. Bukan itu yang menentukan kelanggengan suatu hubungan. Valentine itu semacam anniversary aja, seperti reminder bagi kita bahwa oh ya, cinta itu harus di-share gitu ya. Kadang cinta itu juga harus diucapkan, diungkapkan, bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi tindakan ataupun hadiah. Atau surprise gitu ya, ada semacam celebration gitu ya, sama seperti ulang tahun gitu ya kan. Sebenarnya jiwa kita itu ngerasa tenang, damai kan, ngerasa senang jiwa kita ketika ulang tahun kita dirayain. Sebenarnya apa sih untungnya ngerayain ulang tahun? Sebenarnya nggak ada ya kan, sama aja gitu ya. Uang kita bertambah tua gitu, makin keriput, ngapain dirayain kan gitu ya, logikanya gitu. Cuman perayaan ulang tahun mengingatkan kita bahwa oh ya, umurku udah makin bertambah, harus ada nih perubahan. Jadi apa visi atau afirmasi apa yang harus kamu terapkan di dalam hidup kamu supaya hidup kamu semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik gitu. Dan di ulang tahun kamu juga merupakan reminder siapa aja yang care sama kamu, yang ngucapin ulang tahun atau yang memperhatikan kamu kan gitu ya. Ya, jadi ini semacam reminder gitu. Ya, bukan berarti bahwa cinta hanya cukup disampaikan di hari Valentine, enggak. Harus every day gitu ya kan. Cuman momen-momen seperti ini kenapa enggak kita rayakan bersama-sama kan gitu ya. Jadi vibrasi atau energi magnetiknya itu semakin alive gitu ya, seperti listrik gitu ya. Kalau terhubung dia seperti gitu ya. Semakin power dia gitu. Oke, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya di dalam suatu hubungan
masih ini ya, masih butuh kesabaran gitu, masih harus bersabar di hubungan ini, masih menantikan hubungan ini sampai kapan sih begini terus gitu, sampai kapan sih pacaran terus, mau dibawa kemana gitu ya. Ada beberapa di antara kamu masih mempertanyakan status dari hubungan ini ya, hubungan kamu dengan pasangan ya, pengen hubungan yang serius, situasi emosionalnya di sini labil, nggak stabil gitu ya, sensitifan, emosional gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang sedikit menyentuh hati kamu, bisa langsung ngerasa sedih gitu ya kan, bawa perasaan gitu ya. Ya, di satu sisi saya ngelihat di sini bahwa kamu ini adalah sosok energi yang mature, yang dewasa, yang care, yang peduli banget gitu sama pasangan kamu di hubungan ini juga gitu ya. Kamu yang paling banyak struggling ya, atau banyak yang protecting gitu ya, this relationship gitu. Cuman ada isu-isu yang membuat kamu kadang sedih gitu. Isu-isunya itu semacam orang lain ngerayakan Valentine nih, hangout jalan gitu. Ada yang udah tunangan, ada yang udah menikah gitu kan. Kamu bawa hati gitu. ya harus bisa lah ngebalance hati dan pikiran ya. Jangan terlalu dibawa pikiran gitu ya kan. Ya, ada romance, Cupid's arrow strikes. Ya, kalau ini saya ngelihat ini lebih hubungan yang lebih ke hubungan yang belum jelas gitu ya. Masih tahap-tahap pacaran atau hubungan yang ada koneksi, telepon-teleponan, ada semacam komunikasi tapi nggak ada kata jadian gitu. Cuman ya selalu terkoneksi gitu ya. Ya, bahkan di hari Valentine pun kamu masih menunggu di sini. Kapan hubungan ini menjadi benar-benar nyata atau serius gitu ya. Harus berpikir positif dan harus sabar di sini. Ya, saya nggak menjamin di pilot ketiga ini bakalan ada hadiah. Ya, tapi bisa jadi ya, beberapa di antara kamu akan menemukan kedamaian hati di Valentine ini. Ya, tapi saya nggak ngejamin 100%, tergantung dari kamu. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Perlu saya ingatkan kembali bahwa energi di sini vice versa ya. Kalau bukan kamu berarti dia. Oke. Tetap bersemangat untuk Libra. Semoga kalian berbahagia di minggu ini. And happy Valentine.